Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lagi bagaimana membuat kode hapus dan ubah data di DLL. Langsung saja kita buka pembuatan kode di DLL kita yang kemarin di video sebelumnya. Di sini ada sudah satu metode simpan karyawan. Oke. Kita akan menambahkan untuk ubah karyawan karena pada dasarnya inputannya sama, parameternya juga sama. Untuk ubah kita copy yang dari simpan dan kita coba pastekan. Setelah itu kita ubah namanya, yaitu ubah karyawan. Oke. Begin. Try. Accept. Nah, seperti ini. Exception. Message anti-error. Oke. Dan setelah itu kita melakukan validasi terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses ubah. Validasinya apabila user tidak memilih inputan yang ada di grid atau alias inputan nama, nick, tempat itu masih kosong, maka user disuruh memilih dulu datanya, sehingga record itu akan ditampilkan di inputan dan bisa melakukan perubahan data. Oke, langsung saja. If misalkan seperti ini, trim nick text, ya, if trim text, oke, sama dengan kosong. Kita update ini menjadi satu kesatuan. And trim nama itu dari sini ya, teks sama dengan kosong, dan trim tempat teks sama dengan kosong. Oke. Terus analisanya, kalau tanggal kita abaikan saja karena biasanya tanggal itu sudah terdapat tampilan tanggal yang ada pada komputer. Tapi apabila ada kasus tersendiri, bisa jadi validasi tanggal inputan ini bisa dilakukan. Misalkan apabila tanggalnya itu tanggal sekarang, maka harus diisi sesuai tanggal yang ada di webnya. Nah, disesuaikan saja. Pada kasus ini kita abaikan saja untuk tanggal. Yang kita validasi adalah nick, nama, dan tempat. Jikalau diperiksa kosong, di sini kita menggunakan N, karena kalau menggunakan N berarti ketiga inputan ini wajib ada semuanya, bukan salah satu, kecuali kita menggunakan OR.
Kalau menggunakan OR, salah satu saja boleh diisi atau tidak, maka itu akan dieksekusi. Kalau menggunakan AND, ini semuanya diperiksa. Then begin. Nah, seperti itu. Misalkan kita beri beep untuk suaranya, terus pesan, maaf, silakan pilih data terlebih dahulu untuk proses ubah, misalkan seperti itu ya. mt warning, oke, 0, seperti itu. Setelah itu kita fokus ke TB karyawannya, TB karyawan di set fokuskan. Oh, berarti tidak bisa ya, tidak bisa menggunakan DB karyawan. Seharusnya fokusnya itu bukan di tabelnya tetapi di DB grid-nya, karena di sini kita tidak menggunakan DB grid, maka abaikan saja, kita tidak jadi memfokuskan ke DB karyawan. Nah, seperti itu. Else, jikalau sudah dipilih, maka di sini dilakukan proses transaksi perubahan. Misalkan saya agak bedakan sedikit dengan yang ada di sini. Kita menggunakan perintah with untuk memotong bagian kode di TB karyawan. Oke, langsung seperti ini. Edit, file by name, nick nama, tempat lahir, tanggal lahir, nick string dari nick titik text. Setelah itu field by name, nama string, nama titik text. Setelah itu field by name, tempat lahir, string dari tempat. Oke, setelah itu field by name, tanggal lahir, string dari tanggal, maaf, ini bukan string ya, kita jadikan sdat. Tanggal titik dat. Setelah itu kita post. Oke, baru kita berikan pesan data berhasil diubah. Oke, kita sudah mempunyai kode ubah di sini. Setelah itu kita ekspor. Ubah karyawan. Nah, seperti itu. Terus untuk hapus, nah untuk hapus sama logikanya untuk hapus, yaitu apabila tidak ada data yang diinput, maka tidak bisa dihapus. Intinya harus memilih data dulu atau data yang ada di tabel ditampilkan di inputan.
Oke, kita coba membuat kodenya. Kita paste yang tadi, terus kita ubah menjadi hapus seperti itu. Parameternya sama, begin end. Terus kita coba tuliskan dulu hapus karyawan. Nah, seperti itu. Nah, karena ada kemiripan, nanti kita copy paste saja yang di bagian ini. Tapi sebelumnya kita coba lakukan pembuatan try catch try action and sudah kita berikan message. Setelah itu mt setelah itu kita bikin if sama if, setelah itu else begin end. Nah, di area kode ini kita samakan karena prinsip kerjanya sama. Harus ada validasi inputan dulu. Nah, jikalau masih kosong, oke, maka begin end. Oke, ini kerjanya untuk pesan kesalahan. Message, silahkan pilih data terlebih untuk proses hapus data. Enter warning. Oke, seperti itu. Baru di sini merupakan kode untuk menghapus. Langsung saja, misalkan if tb input ini kasih not ya, buat negasi. If not empty dataset is empty. Nah, seperti itu. Dan jikalau tidak kosong, maka tb karyawan dihapus. Else exit. Nah, jikalau datanya tidak ada, ya abaikan saja. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lakukan penghapusan pada inputan, clear, terus nama clear, terus tempat lahir
clear, terus tanggal date kita jadikan now. Oke. Ini seharusnya seperti ini ya, kita ada salah logika. Nah, ini diupdate oleh begin dan kita paste di sini dulu. Letaknya di sini. Jadi apabila tidak kosong datanya, apabila masih ada datanya yang di select itu, maka melakukan penghapusan di tabel. Setelah itu juga melakukan penghapusan di inputan. Terus untuk tanggal ini tidak bisa dihapus nilai inputannya, maka kita kembalikan ke tanggal posisi sekarang yang ada di masing-masing komputer. Jikalau datanya tidak ada, maksudnya empty, kosong di bagian datasetnya, maka diabaikan saja exit seperti itu. Baru ini diberikan pesan data berhasil dihapus seperti itu. The information ini oke. Oke, seperti itu. Setelah itu kita mengekspor ini ya. Jadi kita coba mengekspor nama metodenya, nama prosedurnya beserta parameternya. Untuk saya kopikan dulu ya agar mudah diekspor, dipanggil di form utamanya. Setelah saya ketikkan kode ubah dan hapus, kita perlu mengcompile apakah ada bagian kode yang salah. Oke, ternyata ada 6 ya. Operator not compatible. Berarti ini ada bagian kode yang salah, kita cek. Apakah jika trim next kosong di bagian ini ya ada kesalahan, kita analisa dulu yang if trim next kosong, then jikalau trim next text, kita cek. Nah, ini kan string kosong. Ini saya salah, sama dengan seharusnya. Berarti ini juga salah ya, saya ada tulis sama dengan. Oke, coba kita build. Oke, tidak ada yang error sudah. Kita build lagi, memastikan error tidaknya. Oke, tidak ada error. Setelah kita pastikan tidak ada error, kita kembali ke folder praktikum kita yang kemarin ya. Nah, di sini kan kode pembuatan DLL kita ya. Nah, ini dia yang source ini. Kita copy dan kita paste untuk mereplace yang ada di gurunya. Oke, ini saya hapus dan saya paste di sini. Setelah saya update, baru kita masuk ke form utamanya atau aplikasi yang ada formnya. Oke, saya tekan F12 untuk menampilkan list kodenya. Setelah itu saya pastekan yang tadi itu yang ada di notepad, saya copy, saya pastekan ada di sini. Baru di bagian eksternal juga saya copy. Oke, seperti ini.
Oke, kita ulangi apakah ada yang error. Oke, tidak ada error. Saya tekan F12. Setelah itu saya akan mencoba klik tombol ubah 2 kali untuk mengisi kode ubahnya. Ubah karyawan. Parameter pertama adalah id nick. Parameter kedua itu adalah id nama. Parameter 3 itu adalah id tempat. Parameter terakhir yaitu tanggal, dan tabelnya adalah tb. Kita sesuaikan karyawan namanya. Karyawan. Nah, seperti ini. Saya tekan F12 lagi dan kembali ke tombol hapus. Saya tekan 2 kali. Di sini kita juga akan mengetikkan kode hapus karyawan. Parameter pertama id nick, parameter kedua id nama, parameter ketiga id tempat, parameter terakhir untuk inputan adalah tanggal. Setelah itu nama tabelnya. Saya coba lakukan running. Run without debugging. Run without debugging itu artinya apabila di run pada saat ada kesalahan tidak dieksekusi oleh compiler milik si Delphi tersebut. Nah, itu maksudnya. Saya run. Oke. Coba saya klik hapus. Oke, maaf, pilih data. Harus nanti ini. Klik di sini maka muncul. Nah, seperti itu ya. Ubah juga. Klik di sini maka muncul. Dan langkah selanjutnya kita mengcoding di area ini, apa itu, DB grid, untuk memastikan pada saat user mengklik ini maka tampil di bagian inputan. Oke, kita setting di DB grid-nya, select. Kita setting dulu supaya kelihatan oke. Row selected kita truekan supaya satu baris seperti ini ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau mau men-setting warna silakan saja. Kalau pada saat ini kita men-setting row. Terus mungkin bisa men-setting di bagian kursor. Kita pakai handpoint. Nah, seperti itu. Terus kita pilih event. Terus kita pilih on cell click. On cell click itu pada saat kita mengklik bagian dari row tersebut. Oke, kita klik 2 kali seperti ini. Di sini sengaja saya berikan contoh tidak menggunakan DLL, tapi nanti kalau menggunakan DLL bisa saja harus menggunakan parameter tambahan yaitu DB grid. Oke, langsung saja. Try, accept, and seperti itu. Do error, anti error, oke. Nah, oke, seperti ini baru kita menampilkan di sini. If misalkan bisa menggunakan DB grid-nya ya. Grid 1, data source, dataset is empty. Jadi artinya kita mengecek apakah di DB grid ini pada bagian datanya itu kosong. Nah, kalau menggunakan DB grid maka ditambahkan data source, dataset is empty. Tapi kalau langsung menggunakan
tabel karyawannya di bagian Z query, maka langsung saja karyawan is empty. Nah, seperti itu juga bisa. Atau kalau di bagian DB grid-nya, DB grid data source dataset is empty, agak panjang dikit ya. Jadi kalau data setnya kosong, then misalkan diabaikan. Set else, jika tidak kosong, ditampilkan. Maka misalkan edit text, misalkan kita tidak menggunakan tabel karyawannya pada Z-query, bisa langsung dari DB grid, tapi agak panjang ya. Dataset field by name, nah seperti ini, agak panjang memang. String ini, nah seperti itu. Terus id nama, text db grid, data source, dataset, field name, nama, string, seperti itu. Terus id tempat, text db grid, data source, dataset, field by name, tempat, lahir, string. Setelah itu dt tanggal, date, db grid, data source, dataset, field by name, kita isikan tanggal lahir, date time. Nah seperti itu. Oke, kita save dan kita run. Kita coba ingin mengecek apakah tampil. Kita klik, oke tampil ya. Nah seperti ini. Oke, setelah itu coba kita lakukan hapus data. Oke, disuruh memilih ya. Nah baru klik sini. Nah, data berhasil dihapus. Nah kita juga biasanya memerlukan validasi kan ya, seperti ini. Nah kan langsung seharusnya, apakah Anda ingin ingin menghapus data ini? Nah seperti itu validasinya. Apakah bisa kita tambahi? Oke, kita bisa menambahinya. Misalkan kita keluar lagi dari project GUI ini, kita masuk ke project kita yang DLL. Setelah itu kita tambahkan di bagian ubah dan hapus ya, untuk meyakinkan menghapus data atau mengubah data atau tidak, seperti ini. Maka kita tambahkan, kalau ini di bagian is empty, ini bagian yang not tabel karyawan is empty, bagian yang ada datanya dan ingin dihapus, kita letakkan di sini validasi apakah user itu ingin mengubah, menghapus data atau tidak, seperti itu ya. If message dialog, apakah Anda ingin menghapus data ini, kita berikan tanda tanya, empty confirmation, ada button OK, misalkan ada button cancel. Maka apabila memilih
MR. Oke ya, berarti di sini kita ada semacam apa ya? Seharusnya di sini nanti MR oke, Mas. Nah, tidak muncul ya. Nah, tidak muncul, coba kita cek di help-nya. Kalau tidak muncul, gak apa-apa. Ini seharusnya ada MR ya, kan ini kalau di dalam form itu, di dalam pesannya itu MB. Nah, kalau nanti memilih oke atau cancel, nanti di depannya ada MR. Karena kita tidak menggunakan library-nya, kita tidak bisa memakai. Nah, kebetulan saya lupa library-nya ini. Caranya bagaimana? Karena help-nya tidak support di Windows saya coba GUI lagi. Membuat bantuan ya istilahnya di GUI ya. Coba if message dialog, apakah yakin, kita cek seperti ini aja ya. Confirmation MB oke, yes, MB no, misalkan seperti itu aja kan ya. Nah di sini sama dengan MR oke. Nah ini dia. Ini apa sih? Oh ternyata ini adalah kontrol. Nah seperti itu saya mengeceknya. Saya tekan kontrol di keyboard, terus saya arahkan kursor ke coding potongan ini ya, potongan coding ini. Saya klik, kita lihati di sini kan beberapa konstanta yang dibuat oleh si Delphi tersebut, Pascal tersebut. Nah, oh ternyata nama kelasnya atau nama unitnya adalah control. Oke, pakai S ya, controls. Saya buka lagi yang di bagian GUI. Close dulu. Oh maaf, bukan di bagian GUI ya, di bagian source DLL. Oke, kita cek apakah saya sudah menggunakan kontrol. Oh ternyata tidak. Maka saya tambahkan kontrol pakai S, controls, baru saya lakukan di sini di penghapusan. Karena nanti ada OK dan cancel. Kalau menekan tombol OK maka dilakukan penghapusan. MR, nah ini adalah. Kenapa kok ada? Karena kita sudah menjabarkan library-nya. Dan oke, seperti itu. Oke. Apabila menekan tombol OK, maka dilakukannya seperti ini. Apabila menekan tombol cancel, else pasti cancel kan ya, maka diabaikan saja, exit. Oke. Ini berlaku di hapus karyawan dan juga berlaku di ubah karyawan. Nah seperti ini. Coba ini akan saya cut dulu ya. Oke, seperti ini. If message dialog, apakah Anda yakin ingin mengubah data ini? Seperti itu ya. Saya beri tanda tanya. MT confirmation, MB OK, MB cancel. Perlu ditekan button OK, maka David begin dan end. Kenapa kok David begin dan end? Karena tombol yang dikerjakan setelah mengklik tombol OK itu banyak barisnya, tapi dalam satu kesatuan. Maka wajib David begin dan end. Nah, ini kan banyak
padding barisnya, maka diapit begin dan end karena suatu kesatuan. Jikalau tidak menekan tombol OK atau cancel yang ditekan, else, exit. Nah, seperti itu. Kita simpan dan kita build. Oke, tidak ada error. Kita buka lagi yang GUI dan jangan lupa ini dihapus yang di GUI DLL-nya dan di replace sama yang baru kita compile. Oke, saya pastikan di sini. Langsung misalkan saya klik actionnya ini. Nah, saya klik tombol hapus. Oke, disuruhnya memilih. Saya klik yang ini, saya klik hapus. Nah, apakah Anda ingin menghapus? Saya klik cancel, maka tidak jadi. Apakah Anda ingin menghapus? Klik ya, maka data berhasil dihapus. Sama saja misalkan mengubah, cancel. Misalkan Arjunnya Sinta, saya klik ubah, klik OK dan berhasil diubah. Nah, seperti itu. Pada saat kita ingin menambahkan validasi apakah user ingin benar-benar mengubah data atau menghapus data, kita tambahkan di bagian DLL-nya. Setelah itu kita mencoba membuat tombol bersih untuk membersihkan ini ya. Di sini saja, tidak perlu di DLL. Ed nick clear, ed nama clear, ed tempat clear, dt tanggal, date kita jadikan now atau sekarang, terus ed nick kita jadikan set focus. Nah, seperti itu ya, kita simpan. Nah, terus ada satu lagi. Nah, kita kan ingin pada saat menekan tombol enter, nah ini dia menuju ke bawah. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa memilih satu persatu, klik ini satu persatu di bagian on keypress atau lihat di bagian kode lihat di bagian video saya yang ada di pembahasan yang lain, ada sudah menjelaskan mengenai cara membuat kode on keypress atau pada saat menekan tombol enter. Langsung saja supaya cepat, saya select saja ya. Saya pilih nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan simpan. Nah, seperti itu ya. Kenapa kok saya pilih tombol simpan juga? Jadi setelah memilih tanggal, maka bisa langsung dieksekusi dengan tombol enter pada saat menyimpan. Terus setelah itu kita tentukan eventnya apa yang dipilih. Karena event itu terkadang ada yang sama. Apabila objeknya kita pilih itu memiliki event yang sama, bisa kita jadikan satu. Contohnya ini, edit, datetime picker, dan button. Button ini memiliki event yang sama, yaitu on keypress. Maka kita bisa menjadikan satu kode tersebut. Misalkan namanya saya beri, tekan enter. Seperti itu ya. Nama metodenya saya beri underscore. Saya klik lock, saya tekan enter. Nah, kita sudah membuat nama, tekan enter. Ya. Setelah itu kita akan membuat kodenya.
if k ini pagar 13 artinya menekan tombol enter, maka begin n. Di sini ada sender. Sender itu adalah objek yang aktif pada saat kursor itu kedap-kedip ya, atau pada saat kursor itu berada di mana tuh merupakan objek yang aktif. Maka kita bisa memanfaatkan itu untuk membuat kode enternya. If sender sama dengan id nick. Jadi apabila aktifnya di sini masih kursornya, maka then id nama set focus. Dia turun ke sini nanti. Terus saya lupa if nya. Terus else if sender yang aktif itu id nama, maka kursor akan pindah ke id tempat set focus. Else apabila yang aktif itu di sender id tempat, dan yang aktif itu adalah id tanggal set focus. Else jikalau yang aktif adalah tanggal, maka langsung saja yang set fokusnya adalah button simpan set fokus. Oke, kita runningkan. Saya tekan enter, coba ya. Nah, seperti itu. Jadi kode ini cara menggabungkan apabila ada komponen yang memiliki event yang sama dan ingin dilakukan sekaligus kinerjanya, maka kita bisa select komponen-komponen tersebut dan pilih eventnya. Misalkan di sini event on key press, saya beri namanya tekan enter supaya saya bisa memudahkan mengecek kembali. Terus ditekan enter on key press ini ada dua parameter, sender dan key. Key itu merupakan key kunci dari kode-kode keyboard. Pagar 13 itu artinya tekan tombol enter. Setelah itu kita update begin dan end karena satu kesatuan. Di dalam begin dan end ini nanti kita lakukan pengecekan if lagi. Sender ini apabila kursor pada komponen mana masih ditempati atau yang aktif, itu merupakan pengecekan kursor yang aktif atau komponen yang aktif objeknya. Jika ini aktifnya di id nick, maka pada saat ditekan enter, id nama pindah ke sana kursornya. Apabila id nama yang aktif, maka ditekan enter, pindah ke id tempat. Apabila id tempat aktif, maka pindah ke tanggal, dan tidak ada lagi kecuali tombol simpan. Maka langsung kita arahkan ke tombol simpan. Itu merupakan kode-kode pembelajaran kita pada video part kedua ini. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.